Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini masih dengan saya Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah drama rumah tangga. Dan oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pada pagi yang masih tamaram, Zahra terbangun oleh suara alarm di ponselnya yang bernada lembut namun cukup membangunkan. Jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Waktu paginya untuk memulai rutinitas yang sudah hafal di luar kepala. Dalam sekejap ia pun menggulung selimut dan bangkit dari tempat tidur. Berusaha tak membuat suara agar tak membangunkan siapapun. Rumah masih sunyi, hanya derik serangga malam yang terdengar dari luar jendela. Setelah mengambil wudhu, Zahra menunaikan sholat subuh dengan khusyuk, berdoa untuk kelancaran hari ini, dan juga kesabaran dalam menjalani peran yang tak pernah mudah. Ia memang istri muda yang baru menikah setahun lalu. Tinggal bersama suaminya, ibu mertuanya, dan juga adik iparnya. Sejak awal ia tahu rumah tangga tak semudah cerita yang indah. Ada kewajiban dan tantangan yang harus dihadapinya setiap hari. Begitu selesai sholat, Zahra menuju dapur. Dapur kecil ini seolah sudah menjadi tempat favoritnya. Tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar pagi untuk menyiapkan segala keperluan keluarga. Tanpa menunda, ia pun mulai mencuci piring dan peralatan masak yang tersisa dari malam sebelumnya. Sambil menyakat tangannya, ia menyalakan kompor dan mulai memasak nasi. Setelah itu ia pun bergegas mengambil ember berisi pakaian kotor yang sudah ditumpuk sejak kemarin. Zahra mengayunkan langkahnya menuju sumur di halaman belakang rumah untuk mencuci pakaian. Suara air yang menetes gemericik mengisi kesunyian pagi, menambah ketenangan hati Zahra meski tangannya itu sibuk. Ia menggosok baju dengan telaten, memerasnya lalu menjemurnya satu persatu di tali jemuran. Ini hanyalah bagian awal dari tugasnya. Setelah mencuci pakaian, masih ada lantai yang harus disapu, makanan yang harus disiapkan, dan tentunya kebutuhan lainnya yang harus diurus sebelum penghuni rumah ini telah bangun. Sekitar pukul 6 pagi, Zahra kembali ke dalam rumah dan mulai menyapu lantai. Suara sapu lidi berdesir lembut di atas lantai, dan debu-debu yang terbang membuatnya sekali menahan nafas. Setelah selesai menyapu, ia pun lanjut menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dan juga telur mata sapi untuk suaminya, ibu mertuanya, dan juga adik iparnya. Aroma masakan mulai memenuhi udara, menggugah selera siapapun yang terbangun oleh wangi gurihnya. Selesai menyiapkan makanan, ia melihat jam dinding. Sudah saatnya membangunkan yang lain, dimulai dari suaminya Fadli. Zahra pun berjalan ke kamar mereka dengan langkah lembut, kemudian menggoyangkan bau Fadli. "Mas, sudah pagi, ayo bangun," ujarnya dengan nada lembut. Fadli hanya menggumam, menarik selimut lebih erat. Zahra tersenyum kecil, sudah biasa dengan kebiasaan malas bangun pagi suaminya. Ia pun mencoba lagi, kali ini dengan suaranya lebih jelas. "Mas, sudah hampir jam 6, nanti terlambat loh." Dengan enggan, Fadli pun akhirnya membuka mata dan berusaha duduk. Zahra merasa lega karena tugas pertama membangunkan suaminya telah selesai. Ia kemudian menuju kamar ibu mertuanya, Bu Ani. Dari balik pintu, ia mengetuk dengan pelan, berharap Bu Ani ini segera bangun. Namun ternyata juga tidak mudah. Bu Ani hanya bergumam meminta beberapa menit lagi untuk tidur. Zahra menarik nafas menahan rasa kesalnya. Ia tahu jika dibiarkan, Bu Ani ini bisa bangun lebih siang dari yang seharusnya, dan itu tentu bisa menghambat aktivitas dari keluarga. "Ibu, sarapannya sudah siap, Bu,"
Kalau tidak segera bangun, nanti nasinya keburu dingin loh. Bujuk Zahra sambil menahan diri agar tidak terdengar jengkel. Bu Ani membuka mata dan mengerjap-ngerjap. Kemudian dengan suara pelan berkata, "Tolong siapkan air hangat buat saya ya. Badan ibu lagi pegel-pegel Zahra. Jadi ibu perlu mandi air hangat." Zahra mengangguk meski ia merasa permintaan ini sedikit berlebihan. Ia kemudian menuju dapur lagi untuk memanaskan air di atas kompor. Setelah beberapa saat, ia membawa baskom berisi air hangat ke kamar Bu Ani. Tugas itu ia lakukan dengan penuh kesabaran. Walau dalam hati berharap mertuanya ini sedikit bisa lebih mandiri. Setelah mertuanya bangun, giliran adik iparnya si Rian yang harus ia bangunkan. Zahra mengetuk pintu kamar Rian, seorang remaja berusia 16 tahun yang malasnya bukan main. Rian kelap kali mengulur-ngulur waktu di pagi hari, membuat Zahra harus berkali-kali mengetuk pintu kamarnya. "Rian, bangun ya, sarapannya sudah siap. Ayo, cepetan mandi dulu," ucap Zahra. Namun Rian hanya menjawab dengan suara berat karena masih mengantuk. "Iya mbak, bentar lagi, masih ngantuk." Zahra menghela nafas panjang. Ia pun mengetuk pintu kamar Rian lagi, dan kali ini dengan suaranya lebih tegas. "Rian, jangan lama-lama. Kita semua sudah siap sarapan loh. Ayo, bangun." Butuh beberapa kali panggilan hingga akhirnya Rian ini beranjak dari tempat tidur. Itu pun dengan wajah cemberut. Zahra berusaha mengabaikan ekspresi malas Rian dan memilih fokus menyelesaikan pekerjaan yang lainnya. Saat mereka semua sudah berkumpul di meja makan, Zahra akhirnya bisa beristirahat sejenak. Di meja makan itu, Bu Ani mengomentari nasi goreng buatan Zahra yang rasanya sedikit berbeda dari biasanya. "Zahra, kamu pakai kecap apa sih? Rasanya kok agak beda?" tanya Bu Ani dengan nada penuh rasa ingin tahu. Zahra tersenyum kecil dan menjelaskan, "Kebetulan kecap yang biasa habis, Bu. Jadi aku pakai kecap yang lain. Maaf ya kalau rasanya kurang pas." "Tidak apa-apa kok, tapi ini juga enak," jawab Bu Ani akhirnya. Mendengar itu Zahra merasa lega. Meski ada beberapa hal kecil yang membuatnya jengkel setiap pagi, pujian kecil dari mertuanya membuat Zahra merasa usahanya tak sia-sia. Setelah sarapan, Fadli pun berpamitan untuk berangkat kerja. Zahra lalu mempersiapkan bekal makan siang untuk suaminya dan memberikan dengan senyum tulus. Ia tak berharap banyak, hanya ingin memastikan suaminya ini berangkat dalam kondisi baik dan juga tenang. Namun setelah Fadli dan Rian pergi, Bu Ani masih di rumah, dan Zahra pun harus menemani mertuanya berbincang. Terkadang Bu Ani menceritakan hal-hal tentang masa lalu, tentang bagaimana dulu ia mengurus rumah, atau tentang harapannya terhadap Zahra dan juga Fadli. Zahra mendengarkan dengan telaten meski seringkali percakapan itu membuatnya sedikit tertekan, terutama ketika Bu Ani mulai membandingkan dirinya dengan menantu lainnya yang ia kenal. Meski hari itu berjalan seperti rutinitas biasa, Zahra tahu bahwa kesabaran adalah kunci dari semuanya. Ia menyadari tidak ada yang mudah dalam menjalani peran sebagai istri, menantu dan kakak ipar di rumah yang penuh dinamika. Namun ia yakin selagi ia tetap ikhlas menjalani semuanya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Saat matahari semakin tinggi, Zahra menyelesaikan tugas terakhirnya, merapikan rumah sebelum beristirahat sejenak. Ia pun duduk di teras menatap ke arah pepohonan di halaman rumah, merasakan kedamaian yang singkat sebelum kembali beraktivitas pagi. Bagi Zahra setiap hari adalah ujian kesabaran, namun ia memilih untuk menjalaninya dengan tabah. Baginya kebahagiaan keluarga adalah tujuan yang lebih besar, yang memerlukan ketekunan dan cinta yang tak pernah habis. Saat Zahra baru saja menyelesaikan sarapan sederhana untuk keluarganya, seperti biasa pada keesokan paginya, Bu Ani ini duduk di meja makan dengan pandangan tajam, menatap Zahra dengan harapan yang tak terselubung. Zahra mendekati Bu Ani sambil membawa teh hangat, lalu duduk di depannya siap mendengarkan. "Zahra,
Kemarin sudah akhir bulan kan? Fadli sudah terima gaji, ucap Bu Ani dengan nada yang serius. Zahra menelan ludah sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Sudah Bu, jawab singkat, berusaha menutupi rasa tidak nyaman yang perlahan muncul. Baguslah kalau begitu. Minggu depan ibu butuh uang untuk arisan. Tolong kamu siapkan ya, ujar Bu Ani sembari menjeruput tehnya. Tidak ada rasa terima kasih, tidak ada juga apresiasi. Hanya permintaan yang berulang, seolah-olah itu adalah tanggung jawab Zahra yang mutlak dan juga suaminya. Zahra menundukkan pandangannya, mencoba untuk tetap tenang. Iya Bu, nanti aku sampaikan kepada Mas Fadli. Tapi kan bulan ini juga pengeluaran agak banyak. Mungkin. Bu Ani mengerutkan kening memotong penjelasan dari Zahra. Zahra, ibu ini kan minta uang arisan saja, bukan banyak-banyak. Ini juga demi nama baik keluarga kok. Kamu tahu kan, ibu mau menepati janji ibu kepada teman-teman. Zahra hanya bisa mengangguk tanpa bisa membantah. Ia tahu percuma berusaha menjelaskan, karena setiap kali ia mengutarakan alasannya, Bu Ani selalu punya argumen untuk mematahkan perkataannya. Namun di dalam hati kecilnya ia merasa kesal dan juga tertekan. Kapan terakhir kali ia mendengar ucapan terima kasih dari Ibu Ani atau penghargaan untuk kerja kerasnya? Hingga singkatnya pagi itu berlalu dengan cepat. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah yang lain, Zahra akhirnya memiliki waktu untuk menemui sahabatnya, Ana, yang sudah lama menunggu di kedai kecil favorit mereka. Ana adalah teman dekatnya sejak sekolah, seorang yang penuh perhatian dan tidak ragu memberikan nasihat apa adanya. Zahra, sudah lama kita gak ketemu ya? Sapa Ana dengan senyum lebar sambil memeluk Zahra dengan erat. Iya Ana, aku kangen sekali sama kamu, jawab Zahra. Perasaan hangat pun memenuhi dadanya saat itu. Mereka lalu memesan minuman dan mulai berbincang. Zahra berusaha tersenyum dan mengikuti cerita-cerita lucu dari Ana. Tetapi Ana ini hanya bisa menangkap raut lelah di wajah sahabatnya. Kamu ada apa Zahra? Kelihatannya kok gak seperti biasanya. Capek banget ya? Kelihatan dari matamu, tanya Ana dengan nada khawatir. Zahra terdiam sejenak, menunduk kemudian dengan ragu mulai menceritakan beban yang ia rasakan. Ana, entahlah, aku merasa seperti tidak dihargai di rumah. Setiap bulan ibu mertua aku minta uang dari gaji Mas Fadli, tapi gak ada ucapan terima kasih pun. Gak ada kata-kata yang bikin aku merasa dihargai oleh ibu. Ana mengangguk memperhatikan dengan seksama sambil meresapi setiap kata yang keluar dari bibir Zahra. Dan kalau aku coba bicara baik-baik, jawabannya selalu sama. Ini demi nama baik keluarga, arisan, tetangga, dan lain-lain lah. Kadang aku pikir, aku hanya dipandang sebagai pelayan atau mesin pencetak uang. Aku ingin Mas Fadli mengerti, Ana. Tapi sepertinya dia juga gak peka. Lanjut Zahra dengan nada pelan, seperti takut ada yang mendengar keluhannya itu. Ana menatap Zahra lekat-lekat kemudian menggenggam tangannya. Zahra, kamu itu terlalu baik dan terlalu sabar. Ibu mertuamu seharusnya menghargai semua yang sudah kamu lakukan. Kamu berhak merasa dihargai. Aku juga merasa begitu, Ana. Tapi entahlah, aku juga gak ingin berburuk keadaan. Aku ingin keluargaku tetap damai, Zahra berkata dengan penuh nada bimbang. Ana menggeleng pelan lalu berkata dengan tegas, tapi sampai kapan kamu mau seperti ini, Zahra? Kamu harus punya batas. Kamu harus menghargai dirimu sendiri. Kalau terus begini, bukan tidak mungkin kamu hanya akan dimanfaatkan. Zahra terdiam dengan kata-kata Ana menyentuh sesuatu di dalam hatinya, seolah membuka mata yang selama ini ia pejamkan. Aku takut, Ana. Kalau aku bersikap tegas,
Mereka mungkin akan salah paham dan mengira aku ini tidak mau membantu keluarga. Justru karena kamu peduli dengan keluargamu, kamu harus menunjukkan batasan. Bukan berarti kamu berhenti membantu, Zara. Tapi kamu berhak untuk tidak terus-menerus ditekan. Kalau tidak, kamu yang akan kelelahan sendiri, Zara. Tegas Ana sambil menatap Zara dengan penuh keyakinan. Zara menunduk mencerna kata-kata sahabatnya. Ia tahu Ana benar, namun hatinya saat itu masih diliputi perasaan ragu. Aku tahu ini gak mudah, Zara. Tapi setidaknya coba bicarakan dengan Fadli. Bagaimanapun juga dia kan suamimu, dan dia harus tahu apa yang kamu rasakan. Saran Ana dengan lembut saat itu. Zara menarik nafas panjang lalu mengangguk dengan pelan. Iya, kamu benar, Ana. Aku harus berbicara dengan Fadli. Selama ini aku diam, berharap semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata semakin aku diam, semakin mereka menuntut lebih dari aku. Ana tersenyum dan menggenggam tangan Zara lebih erat. Kamu semangat ya. Aku akan selalu mendukungmu, Zara. Kamu gak sendiri. Singkatnya, sepulang dari pertemuan itu, Zara merasa hatinya lebih ringan. Ia merasa seperti memiliki energi baru untuk menghadapi situasi yang selama ini membuatnya lelah. Malam harinya setelah Fadli pulang dari bekerja dan suasana di rumah pun mulai tenang, Zara memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Mas, aku mau ngomong sebentar, kata Zara dengan nada lembut. Fadli mengangguk lalu duduk di samping Zara, memperhatikan istrinya yang terlihat lebih serius dari biasanya. Ada apa, sayang? Kamu kelihatannya serius. Zara menunduk sejenak mengumpulkan keberanian, lalu berkata, Mas, selama ini aku merasa agak terbebani dengan tuntutan ibu, Mas. Aku tahu ibu membutuhkan uang untuk arisan atau juga kebutuhan yang lain, Mas. Dan aku juga gak pernah keberatan membantu. Tapi aku merasa aku tidak dihargai, Mas. Setiap kali ibu minta, aku merasanya dianggap sebagai mesin yang harus selalu siap menyediakan. Fadli terdiam tampak terkejut mendengar keluhan istrinya. Kenapa kamu gak bilang dari awal sih, Zara? Aku juga kan gak pernah tahu kalau kamu merasa seperti itu. Aku takut, Mas. Aku tidak ingin merusak hubunganmu di rumah. Tapi kalau terus begini, aku merasa seolah-olah aku hanya ini alat pemenuhan kebutuhan. Ujar Zara, suaranya sedikit bergetar. Fadil meraih tangan Zara menenangkannya. Zara, maafkan Mas ya. Mas seharusnya lebih peka dan mendukungmu. Kamu juga berhak merasa dihargai. Nanti aku akan bicarakan ini dengan ibu. Terima kasih ya, Mas. Aku hanya ingin kita semua ini bisa saling menghargai, Mas, tanpa harus ada yang merasa terbebani, kata Zara dengan lega. Fadli mengangguk lalu memeluk Zara. Iya, maafkan aku ya jika selama ini aku tidak menyadari perasaanmu. Aku janji kita akan cari jalan tengah agar kamu juga merasa nyaman di rumah ini. Dengan hati yang lebih tenang, Zara merasa harapan baru tumbuh dalam dirinya. Mungkin dengan komunikasi yang lebih terbuka, ia bisa menjalani perannya sebagai istri dan menantu tanpa merasa tertekan. Pertemuan dengan Ana membukakan matanya bahwa ia pun berhak untuk dihargai dan juga bahagia. Sesuatu yang selama ini ia lupakan dalam upayanya menjaga keharmonisan keluarga. Hari itu, Zara berangkat kerja dengan perasaan yang berbeda dari biasanya. Ada tekad baru dalam dirinya. Pertemuan dengan Ana telah mengubah pandangannya. Selama ini ia terlalu banyak diam, terlalu banyak mengalah demi menjaga ketenangan di rumah suaminya. Namun kali ini ia merasa siap mengambil langkah baru. Di tempat kerjanya ia pun menerima gaji bulanan yang ditunggu-tunggu. Dalam hati Zara merasa lega sekaligus yakin. Ia pun menggenggam selip gaji itu dengan erat, mengingat nasihat Ana yang selalu terngiang. Kamu harus punya batas, Zara. Kamu berhak untuk dihargai. Ketika sore menjelang,
Zahra akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan tenang namun tegas. Sesampainya di rumah, Bu Ani pun sudah menunggu di ruang tamu. Tatapannya penuh harap. Zahra dapat merasakan aura penuntutan yang khas setiap kali gajian tiba. "Zahra, sudah gajian kan? Mana uangnya?" Bu Ani memulai tanpa basa-basi. Zahra menarik nafas dalam-dalam lalu duduk di hadapan Bu Ani. Ia menatap mertuanya dengan tatapan yang lembut, namun kali ini tak tergoyahkan. "Bu," Zahra membuka percakapan dengan nada tenang. "Bulan ini saya butuh menyisihkan sebagian uang untuk tabungan dan juga kebutuhan pribadi, Bu." Bu Ani mengerutkan dahi dengan matanya menunjukkan tanda ketidaksabaran. "Kamu tahu kan, uang itu penting untuk arisan ibu. Kamu itu jangan egois, Zahra." Zahra menahan diri untuk tidak menjawab dengan terburu-buru. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, memastikan pesan yang ingin ia sampaikan bisa diterima dengan baik. "Ibu, aku tidak bermaksud egois. Tapi kan selama ini hampir semua gaji saya habis untuk kebutuhan keluarga, Bu. Mungkin ini saatnya aku menyisihkan sebagian untuk kebutuhan pribadi aku juga," ujar Zahra sambil menatap mertuanya. Bu Ani terdiam sejenak, tampak terkejut mendengar penjelasan Zahra, yang biasanya selalu mengiyakan permintaannya tanpa pertanyaan. Namun ekspresi itu segera berubah menjadi pandangan tak percaya. "Zahra, apa kamu lupa? Kamu tinggal di rumah ini, kamu makan di sini. Semuanya sudah ada kan? Lalu sekarang, kamu mulai menyembunyikan uang itu dari keluarga. Ibu tidak menyangka kamu akan berbuat seperti ini ya, Zahra," kata Bu Ani dengan nada menyindir. Zahra menahan amarah yang akan muncul dalam dirinya. Ia berusaha tetap tenang, tidak ingin terpancing emosi. "Maaf, Bu, tapi saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Saya hanya ingin mempertimbangkan kebutuhan pribadi saya juga, Bu. Lagi pula kan, aku juga ikut berkontribusi di rumah ini kan." Bu Ani mendesah tampak frustasi dan kecewa. "Ibu benar-benar tidak menyangka kamu akan begini ya, Zahra. Ibu pikir kamu adalah menantu yang pengertian, tapi ternyata kamu hanya memikirkan diri sendiri," katanya dengan nada dingin. Zahra menelan ludah namun ia tidak goyah. Kali ini ia merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah memutuskan untuk tidak menyerah pada tuntutan yang berlebihan. "Ibu, bukannya aku tidak pengertian ya, Bu. Tapi aku ingin bisa menikmati hasil kerja kerasku, Bu. Meskipun hanya sebagian kecil. Aku juga manusia, Bu," ucap Zahra dengan suara bergetar. Bu Ani terdiam mungkin karena tidak terbiasa mendengar Zahra berbicara dengan nada tegas. Biasanya Zahra ini adalah menantu yang pendiam, selalu menurut dan menerima segala tuntutan tanpa banyak bertanya. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda pada Zahra. Ketika malam tiba dan Fadli pulang kerja, Zahra menceritakan percakapannya dengan ibu mertuanya. Fadli mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk dengan pelan. "Aku mengerti, sayang. Nanti aku akan bicara dengan ibu ya. Aku juga gak mau kamu merasa seperti ini." Singkatnya pada keesokan harinya, Bu Ani pun masih tetap memperlihatkan sikap dingin kepada Zahra. Selama beberapa hari ke depan ini, Bu Ani juga masih menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Namun Zahra memilih untuk tidak terpengaruh. Kini ia tidak lagi takut untuk berkata tidak ketika permintaan itu mulai melewati batas. Zahra belajar bahwa menghargai diri sendiri bukanlah hal yang salah. Dengan dukungan dari Ana dan Fadli, ia juga mulai menjalani hari-harinya dengan lebih percaya diri. Hari-hari berikutnya, Zahra terus menjalani rutinitasnya di rumah seperti biasa. Tetapi saat itu ada sesuatu yang berbeda. Kali ini ia tidak lagi ragu untuk menyisihkan sebagian kecil dari gajinya. Ia mulai menabung untuk dirinya sendiri, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Keberanian itu ia bangun pelan-pelan seiring dengan keyakinannya akan harga dirinya. Namun Bu Ani dan adik iparnya tampaknya mulai menyadari perubahan dalam sikap Zahra. Suatu sore ketika Zahra sedang membersihkan rumah,
Bu Ani memanggilnya dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Zara, akhir-akhir ini ibu lihat kamu seperti banyak berubah. Kamu sudah gak seperti dulu lagi. Zara tersenyum sembari menghela nafas. Maafkan jika ibu merasa begitu, tapi aku rasa setiap orang punya hak untuk dihargai, Bu. Aku ingin tetap membantu keluarga. Namun, aku juga ingin punya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pribadiku, Bu. Aku minta maaf. Jadi maksud kamu, sekarang kamu mulai pilih-pilih ya? Kamu sekarang mulai perhitungan. Zara menahan diri agar tidak tersulut emosi. Bu, saya tidak bermaksud untuk perhitungan. Saya hanya ingin keseimbangan, Bu, agar saya bisa menjaga diri sendiri dan keluarga saya dengan baik. Mendengar itu, Bu Ani menghela nafas panjang. Wajahnya tampak kecewa. Ia kemudian meninggalkan Zara tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Zara dengan perasaan yang campur aduk. Malamnya Zara pun duduk di kamar, merenungkan langkah-langkah yang telah ia ambil selama beberapa minggu terakhir. Ia tahu bahwa keputusannya untuk lebih tegas dalam mempertahankan haknya mungkin akan menimbulkan ketegangan dalam keluarga ini. Pagi itu Zara duduk di meja makan sambil menghitung uang belanja yang Fadli berikan semalam. Di depannya daftar kebutuhan bulanan terpampang jelas. Beras, minyak, sayuran, keperluan anak-anak dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya yang harga-harganya kian melonjak. Ia menghela nafas panjang, perasaan kesal pun mulai menyelinap di hatinya. Saat Fadli muncul dari kamar, Zara memutuskan untuk langsung membahasnya. Ia tahu memunda-munda hanya akan membuat masalah semakin menumpuk. Mas, kita bisa bicara sebentar. Zara memulai dengan suara tenang, meski saat itu hatinya dipenuhi kekhawatiran. Fadli menatapnya dengan alis terangkat lalu duduk di hadapannya. Ada apa, Zara? Ini uang yang Mas kasih buat belanja. Iya, memangnya kenapa? Ini Mas, uang segini gak cukup. Setiap bulan harga-harga naik Mas, dan kebutuhan juga banyak. Apalagi ibu dan adikmu juga tinggal bersama kita. Aku gak mungkin bilang ke mereka untuk mengurangi kebutuhan mereka, Mas. Fadli mendengus ringan seolah-olah masalah yang Zara bicarakan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Zara, kamu selalu bilang uang gak cukup. Tapi nyatanya kita ini masih bisa makan kan? Mas, ini bukan cuma soal makan. Ibu dan adikmu ini punya standar hidup yang tinggi, Mas. Aku juga sering harus mengeluarkan uang lebih untuk keperluan mereka, yang sebenarnya ya bukan kebutuhan mendesak. Aku gak keberatan membantu, Mas. Tapi ya aku cuma ingin ada sedikit keadilan. Sarah, kamu tahu kan, ibu dan adikku butuh dukungan kita. Masa kamu tega melihat mereka hidup seadanya? Fadli membalas dengan nadanya kini terdengar menuntut. Zara menggigit bibirnya, menahan emosinya. Mas, aku paham. Aku juga sayang sama mereka. Tapi rasanya semua pengorbananku gak ada yang melihatnya, Mas. Gak ada yang menghargai. Aku bekerja, mengurus rumah, memenuhi kebutuhan kita. Tapi kenapa aku selalu merasa seperti cuma pelengkap, Mas? Fadli terdiam sejenak lalu menghela nafas dengan panjang. Kamu mau aku kasih uang lebih? Kamu tahu sendiri kan, pendapatan kita gak selalu stabil, Zara. Aku kerja mati-matian, dan kamu malah mempermasalahkan ini. Zara mencoba meredakan perasaan marah dan kecewa yang berkecamuk. Mas, aku gak cuma minta uang, aku minta perhatian, penghargaan. Aku ingin kita bisa bekerja sama, bukan aku yang terus merasa terbebani tanpa bantuan atau pengertian darimu. Fadli terlihat kesal dan mulai menghindari tatapan Zara. Ia pun beranjak dari kursinya dan berdiri di dekat jendela, seolah ingin melarikan diri dari percakapan itu. Zara, aku udah gak mau dengerin kamu lagi lah.
Kamu terlalu banyak menuntut. Zahra merasa hatinya hancur mendengar jawaban dari Fadli. Ia tahu bahwa suaminya orang yang keras, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa Fadli akan menanggapi keluhannya dengan sikap seolah-olah tidak peduli. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang mencekam, Zahra mengambil keputusan untuk melanjutkan percakapan, meski dia juga tahu resikonya. Mas, kalau kamu gak bisa kasih aku penghargaan, aku gak tahu sampai kapan aku bisa terus bertahan. Maksud kamu apa ya? Kamu kenapa bilang seperti itu? Ucap Fadli sembari membalikan badan. Dia terkejut mendengar Zahra. Aku lelah, Mas. Aku lelah merasa seperti hanya menjadi orang yang menyediakan seadanya tanpa pernah dihargai. Aku selalu dianggap cukup, asal bisa menyediakan apa yang kalian butuhkan. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku butuh pengertian. Aku butuh merasa dihargai. Fadli terdiam tampak bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Zahra pun memanfaatkan momen itu untuk melanjutkan. Aku gak pernah minta kita hidup mewah ya, Mas. Aku hanya ingin hidup kita ini lebih adil. Aku ingin kita bekerja sama, bukan hanya aku yang berjuang sendirian. Fadli terlihat memikirkan kata-kata Zahra, dan untuk sesaat Zahra berpikir bahwa mungkin suaminya akan berubah. Namun alih-alih merespon dengan pengertian, Fadli hanya menghela nafas kasar dan berjalan keluar dari ruangan. Kalau kamu gak bisa terima kondisi ini, Zahra, mungkin kamu yang harus introspeksi. Aku gak punya waktu buat menuruti semua keinginanmu, katanya sambil melangkah pergi, meninggalkan Zahra sendirian di ruang makan. Zahra pun duduk diam di kursinya dengan matanya berkaca-kaca. Perlahan air matanya jatuh, tetapi ia tidak mengeluarkan suara. Hatinya begitu terluka, tapi di dalam kesunyian itu Zahra merasa sebuah tekad baru mulai tumbuh. Ia sadar bahwa jika Fadli tidak bisa menghargainya, ia harus berjuang untuk dirinya sendiri dan juga untuk kebahagiaannya. Malam itu Zahra pun merenungkan masa depannya. Rasa lelah dan ketidakadilan yang ia rasakan semakin jelas, dan ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Meski hatinya penuh cinta untuk keluarga ini, ia tidak bisa terus mengorbankan dirinya tanpa batas. Zahra mulai menyusun rencana untuk masa depannya, mungkin dengan lebih fokus pada pekerjaan, atau mencari cara lain agar ia bisa lebih mandiri secara finansial. Beberapa hari kemudian, Zahra pun terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia menyadari bahwa ketegangan dengan Fadli kian memuncak, dan di tengah keheningan rumah mereka, ada perasaan kuat yang menghinggapinya. Selama ini ia selalu berusaha bertahan demi keluarga, meski ia tahu bahwa posisinya kerap dikesampingkan. Namun Zahra tidak menyangka bahwa pagi ini akan menjadi awal dari keputusan besar dalam hidupnya. Setelah sarapan sederhana yang Zahra siapkan, Fadli duduk di ruang tamu bersama ibu dan juga adiknya. Zahra mencoba bergabung, berusaha untuk menghidupkan komunikasi di antara mereka. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Zahra, ujar Fadli, aku mau kamu ngerti ya, kalau di keluarga ini, ibu dan adikku adalah prioritas utama. Mereka adalah tanggung jawabku, dan aku gak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Zahra terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar pernyataan dari Fadli. Ini bukan pertama kali suaminya menunjukkan sikap yang mendahulukan keluarganya. Namun kali ini kata-kata Fadli terasa seperti pisau tajam yang menusuk jiwanya. Jadi, aku ini apa buat Mas? Zahra bertanya dengan suara bergetar. Fadli menghela nafas seakan-akan dia ini merasa bosan dengan pertanyaan Zahra itu. Kamu harus paham ya Zahra, sebagai istri, kamu juga harus bisa mengerti kalau ibu dan adikku butuh aku. Kamu ini terlalu banyak menuntut. Kalau kamu gak bisa terima, mungkin kita harus bicara serius tentang ini. Zahra memejamkan mata, air matanya pun perlahan menetes. Ia sudah terlalu lama mengabaikan perasaannya sendiri, terus bertahan meskipun ia kerap kali merasa diabaikan. Namun pagi itu ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan rasa sakit hati yang kian hari kian menusuk.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Zara bangkit dari kursinya dan berjalan masuk ke kamar. Ia mulai mengemasi barang-barangnya, melipat pakaian satu persatu, sambil menahan isak tangis yang berusaha keluar dari tenggorokannya. Ketika Fadli melihatnya berkemas, ia sempat terdiam. "Kamu mau pergi, Zara?" tanyanya. Zara menatap Fadli dengan mata yang sembab, tetapi penuh ketegasan. "Mas, aku sudah mencoba untuk bertahan ya. Tapi kalau Mas masih tidak bisa menghargai aku sebagai istri dan terus menempatkan aku di belakang, lebih baik aku pergi, Mas." Fadli tak menjawab, ia pun hanya menatapnya, seolah tidak menyangka bahwa Zara benar-benar akan meninggalkannya. Dengan membawa tas yang telah ia kemasi, Zara melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia pun tidak ingin memperpanjang percakapan yang hanya akan menyakitinya lebih dalam. Hatinya hancur, tapi ia tahu bahwa keputusannya ini adalah yang terbaik untuk kebahagiaannya sendiri. Setibanya di rumah orang tuanya, Zara disambut dengan pelukan hangat ibunya. Sang ibu yang sudah sering mendengar keluhan dari Zara sebelumnya menyadari bahwa keputusan ini bukan hal yang mudah untuk putrinya. "Zara, kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak," ucap ibunya dengan lembut sambil mengelus punggung Zara yang lelah. "Ibu tahu kamu sudah berusaha, tapi kalau memang ini yang terbaik, ibu mendukungmu." Mendengar dukungan dari ibunya, Zara merasa sedikit lega. Selama ini ia merasa sendirian dalam perjuangannya, tapi sekarang setidaknya ia ini punya dukungan yang tulus dari keluarga yang mencintainya. Hari-hari awal setelah kepulangannya penuh dengan refleksi. Zara mulai merenungi setiap momen dan setiap perjuangan yang telah ia lewati bersama Fadli. Meski menyakitkan, ia berusaha belajar dari pengalaman tersebut. Ia sadar bahwa selama ini ia telah mengabaikan dirinya sendiri demi memenuhi harapan orang lain. Dan kini ia merasa perlu untuk membangun kembali hidupnya. Di tengah proses pemulihannya, Zara menemukan ketertarikan untuk kembali menekuni minat lamanya, yaitu dunia model. Sejak remaja ia memiliki ketertarikan pada desain pakaian dan pernah bercita-cita membuka butik kecil. Dengan dorongan keluarga dan dukungan teman-teman dekatnya, Zara pun memutuskan untuk memulai langkah kecil ini demi mewujudkan impiannya itu. Dengan tabungan yang tersisa dan bantuan sedikit modal dari orang tuanya, Zara memberanikan diri membuka butik kecil di salah satu sudut rumah. Ia mulai dengan menawarkan beberapa desain baju yang simpel namun elegan, dengan target pasar para ibu dan remaja di sekitar lingkungan rumahnya. Tak disangka usaha butik Zara pun mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat sekitar. Banyak orang yang menyukai desainnya, dan ia pun mendapatkan pelanggan tetap. Lambat laun kini bisnis kecilnya berkembang, dan Zara juga mulai merasakan kebahagiaan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ia belajar bahwa dirinya mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain yang tidak menghargainya. Singkatnya, pada suatu hari, Zara pun mendapat kunjungan dari Ana, sahabat dekatnya yang selalu mendukungnya dalam masa-masa sulit. Ana menatap butik kecil Zara dengan penuh kekaguman. "Zara, ini luar biasa. Aku bangga sama kamu, teman. Kamu berhasil membuktikan bahwa kamu bisa meraih kebahagiaanmu sendiri." Zara tersenyum tulus. "Aku juga gak menyangka, nah. Ternyata ini yang aku butuhkan. Bukan harta ataupun pujian, tapi kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Sekarang aku sadar, kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil yang kita perjuangkan dengan sepenuh hati." Ana memeluknya dengan erat. "Kamu pantas bahagia, Zara. Jangan pernah lagi membiarkan orang lain merendahkan atau mengabaikanmu. Kamu punya hak untuk bahagia dengan caramu sendiri." Percakapan dengan Ana pun semakin menguatkan tekad Zara. Seiring berjalannya waktu, butik Zara terus berkembang, dan ia pun mulai mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya. Meski belum besar, usaha butik ini adalah bukti nyata perjuangan dan ketangguhan dalam menghadapi masa-masa sulit. Beberapa bulan kemudian,
Fadli pun datang untuk menemui Zahra. Wajahnya tampak lesu dan juga penuh penyesalan. Ia menyadari kesalahannya bahwa selama ini ia terlalu keras kepala dan lebih mementingkan keluarganya tanpa memikirkan perasaan dari istrinya. Zahra, aku datang bukan untuk meminta kamu kembali. Aku hanya ingin minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Zahra menatap Fadli dengan tenang. Meski rasa sakit itu masih ada, ia telah memaafkan dirinya sendiri. Dan kini ia juga siap untuk memaafkan Fadli. Aku sudah maafkanmu, Mas. Tapi aku juga sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Terima kasih sudah datang. Tapi sekarang, aku ingin melanjutkan hidupku dengan damai. Fadli hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa ia telah kehilangan Zahra. Ia pun pergi meninggalkan Zahra yang kini jauh lebih tegar dan juga bahagia. Memang setelah pulang ke rumah ibunya, Zahra ini telah mengurus perceraiannya dengan Fadli saat itu. Dan memang saat itu sedang terjadi konflik yang besar, jadi Fadli pun mengiyakan. Dan sekarang mereka ini sudah resmi bercerai. Hingga akhirnya Zahra pun menjalani kehidupannya dengan lebih bahagia dan penuh makna. Setiap hari ia bangun dengan semangat untuk menjalani hari-hari di butiknya, tempat di mana ia bisa menyalurkan bakat dan cintanya pada mode. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari persetujuan orang lain, melainkan dari penerimaan dan penghargaan terhadap diri sendiri. Kini Zahra tidak lagi merasa tersinggir ataupun diabaikan. Ia telah menemukan kekuatannya, kebahagiaannya dan hidupnya yang baru. Dengan cinta yang ia berikan pada dirinya sendiri, Zahra telah meraih pembebasan sejati dari hubungan yang menekannya dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan juga penuh kebahagiaan. Setelah meninggalkan Fadli, memang Zahra ini benar-benar merasa bebas untuk pertama kalinya. Seiring waktu, luka yang ia rasakan pun perlahan sembuh kali ini, dan kehidupan yang baru mulai terbentang di hadapannya. Tidak ada lagi tekanan dari pihak yang terus-menerus mengabaikan dirinya. Sebaliknya, setiap pagi Zahra bangun dengan semangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa hidupnya kini diisi dengan rasa damai dan kepercayaan diri yang tumbuh dari hari ke hari. Hari-hari dari Zahra pun kini dipenuhi dengan kesibukan di butiknya yang semakin berkembang dan sukses. Setiap pakaian yang ia rancang dan jahit adalah cerminan dari perjuangan dan kebebasan yang ia raih. Pelanggan-pelanggannya pun semakin banyak, dan banyak dari mereka yang kagum dengan desain-desain dari Zahra yang elegan namun penuh makna. Zahra merasa bersemangat untuk menciptakan lebih banyak karya, mengembangkan butik kecilnya, dan menambah nilai-nilai pada setiap langkah yang ia ambil. Singkatnya, pada malam harinya, di kamarnya yang tenang, Zahra merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Fadli. Ketika ia ini masih penuh harapan bahwa ia akan menemukan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Dan Zahra pun harus melalui berbagai penderitaan, keraguan serta perjuangan batin. Namun ia juga bersyukur atas semua pengalaman itu. Karena tanpa melalui semua itu, ia tak akan pernah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Zahra menyadari bahwa kebahagiaan tidak akan datang dari memaksakan diri untuk diterima ataupun dihargai oleh orang lain. Dan pada suatu hari, Zahra ini menerima undangan dari sebuah acara lokal untuk menjadi salah satu pembicara dan berbagi pengalaman hidupnya sebagai wanita yang berani mengambil keputusan besar demi kebahagiaannya. Di panggung kecil itu, Zahra berbicara di hadapan banyak orang yang datang dengan berbagai latar belakang. Setiap kata yang ia ucapkan adalah cerminan dari luka dan penyembuhan yang ia alami. Zahra pun merasa lega bisa berbagi cerita, dan di tengah-tengah sambutan dari para hadirin, ia menyadari bahwa hidupnya kini benar-benar telah berubah. Setelah acara selesai, Zahra melangkah keluar dengan senyum bahagia di wajahnya. Ia telah mencapai titik di mana ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kini ia menjalani hidup dengan kedamaian yang ia bangun sendiri. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah memberikan aku kekuatan untuk melewati semuanya, untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Zahra pun kini adalah seorang wanita yang berbeda, lebih kuat, lebih percaya diri, dan yang terpenting, lebih bahagia.
Ia menutup matanya, tersenyum dan membayangkan hari esok yang penuh harapan dan kemungkinan yang baru. Ia tahu keputusannya untuk meninggalkan masa lalu yang menyakitkan adalah awal dari kebangkitan dan kehidupan yang lebih baik. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.